Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani Nusantara yang kami kasihi, kami hormati, dan kami banggakan. Kita ketahui bersama bahwa, atau perlu kita ketahui bersama bahwa talas atau di daerah kami disebut adalah ubi bete. Itu sangat digemari oleh seluruh masyarakat. Dan kebanyakan talas ini sangat disukai oleh warga yang berada di Kepulauan Sangihe dan Talaut. Yang kedua juga sangat disukai oleh masyarakat di Papua. Oleh karena itu, talas saat ini sangat laku di pasaran. Karena tanaman talas ini selain dikonsumsi di daerah kami, yang paling banyak dikirim ke daerah Sangihe dan Talaut, kemudian yang paling banyak dikirim ke Papua. Nah, teman-teman, pagi ini saya mau menginformasikan tentang bagaimana cara menanam ubi talas atau BT dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi tanam tapi biaya kecil. Artinya menanam ini tanpa dilakukan pembersihan, tanpa dilakukan pembajakan, tetapi hanya dilakukan penyemprotan langsung dibuat lubang tanam dan ditaruh bibitnya. Oke teman-teman, pagi ini saya akan menuju ke kebun untuk memperlihatkan bagaimana cara menanam ubi talas atau BT tanpa banyak biaya. Oke, kita siap-siap dan kita menuju ke lokasi. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu tentang bibit yang akan kita tanam. Di sini ada 3 macam. Jadi ada yang agak kecil, sedang, kemudian ada yang besar. Jadi semua ini bisa ditanam. Biasanya kalau yang ini, walaupun musim panas dia akan tetap tumbuh. Ini bisa tumbuh. Tapi kalau yang kecil seperti ini harus dilakukan penimbunan sedikit dengan tanah, tapi tidak semua, hanya sekitar begini. Saya kasih contoh. Jadi kalau yang kecil seperti ini harus ditaruh tanah sedikit. Kalau di musim panas itu. Tetapi kalau yang besar seperti ini dia tetap tumbuh. Walaupun musim panas dia tetap tumbuh, hanya dilepas begitu karena beberapa hari kemudian dia akan mengeluarkan daun. Itu jenis bibit yang bagus ya untuk ditanam. Jadi teman-teman para petani, di sini saya kasih tahu tentang hemat untuk menanam talas. Jadi sini kelihatan di sini talasnya sudah ditanam.
Nah, jadi sebelum dilakukan pembuatan lubang tanam, 1 hari sebelumnya sudah dilakukan penyemprotan pada rumput. Jadi rumput ini bekas ditanami ubi jalar. Jadi memang ubi jalar ini sangat sulit untuk mati dengan herbisida, tapi ada herbisida khusus yang bisa cepat mematikan sisa-sisa tanaman ubi jalar, yaitu herbisida yang khusus mematikan rumput yang berdaun lebar. Di sini jadi kembali saya sampaikan, sebelum melakukan pembuatan lubang tanam, dilakukan penyemprotan 1 hari sebelumnya. Setelah dilakukan penyemprotan, dilakukanlah pembuatan lubang tanam. Seperti yang terlihat ini. Jadi dia sudah ini setelah 3 hari rumputnya sudah mulai kering. Setelah dilakukan pembuatan lubang tanam, maka bibit talas sudah dapat ditaruh di setiap lubang tanam. Kita lihat di sini. Ini saya tanam ini ada sekitar 400 bibit talas yang saya sudah tanam. Nah, selanjutnya setelah kira-kira 2 minggu kemudian, rumputnya sudah mengering. Ini baru 3 hari ya. Setelah sekitar 2 minggu kira-kira, rumputnya sudah mulai kering. Nah, 1,5 bulan kemudian, tanaman talas ini sudah akan mengeluarkan daun. Kemudian sudah dapat dibersihkan rumputnya. Sudah dapat dibersihkan dan akan kelihatan pertumbuhan dari tanaman talas ini. Ketika dia sudah berdaun sekitar 2 atau 3 lembar daun yang muncul, maka sudah dapat dilakukan pemupukan dengan melakukan pemupukan Ponska saja. Lalu dilakukan penimbunan, tapi tidak terlalu ditimbun tinggi. Nanti setelah 5 bulan kemudian baru dilakukan pemupukan kembali, cukup dengan Ponska saja, baru dilakukan penimbunan lebih banyak. Itu teman-teman yang saya dapat informasikan tentang menanam talas hemat biaya. Karena kalau mau dicangkul dulu pasti akan menambah banyak biaya. Semoga ini bermanfaat pada teman-teman petani sekalian. Sehat semua dan sukses, selamat pagi.